Meski Arema FC harus menelan pil pahit setelah tren positif mereka dihentikan oleh Borneo FC di Stadion Segiri, 1 gol balasan dari Dalberto membuatnya kini mengancam serius posisi Maxwell Souza di puncak klasemen top skor. Di tengah dominasi striker papan atas, sorotan kini tertuju pada efektivitas lini serang Singo Edan dibandingkan rival berat mereka di klasemen. Pencetak gol terbanyak Super League saat ini adalah Maxwell Souza dengan 13 gol. Di belakang Maxwell terdapat Dalberto yang mengoleksi 12 gol. Bagi Aremania, duel tak langsung antara Dalberto dan Maxwell ini menjadi tontonan yang wajib dinantikan. Keduanya adalah striker dengan karakteristik berbeda. Dalberto dikenal sebagai pekerja keras yang haus gol, sementara Maxwell adalah pemain eksplosif dengan penyelesaian akhir dingin. Akankah Dalberto sukses menggulingkan takhta Maxwell di laga selanjutnya? Atau justru sang pemuncak klasemen yang akan semakin menjauh? Satu hal yang pasti, persaingan menuju top skor musim ini masih menyisakan drama hingga laga akhir. Peran baru Pablo Oliveira. Penantian panjang Pablo Oliveira merasakan pertandingan BRI Super League musim ini akhirnya berakhir Kamis lalu. Gelandang berkebangsaan Brasil itu kembali berlaga saat Singo Edan menghadapi Borneo FC Samarinda. Dia masuk ke lapangan pada menit 62 menggantikan Walison Maya. Laga comeback Pablo pada pekan ke-23 kompetisi campur aduk. Dia merasakan senang, sedih, dan peran baru dalam skema permainan tim. Pablo tidak bermain di posisi naturalnya sebagai gelandang bertahan. Pemain bernomor punggung 32 itu bermain sebagai center back, berduet dengan Hansa Muyama di jantung pertahanan tim. Saat bermain bersama mantan pemain Persija Jakarta itu, dia membuat tim tidak kebobolan seperti saat babak pertama laga. Saya sangat bangga dengan kembalinya Pablo. Dia berhasil menunjukkan penampilan yang bagus setelah lama tidak bermain, kata pelatih kepala Arema FC Marcos Santos. Menurutnya, anak asuhnya itu mampu menunjukkan adaptasi pemulihan yang cepat. Setelah absen 9 bulan, berhasil menyesuaikan diri dengan skema permainan tim. Nakhoda berusia 46 tahun itu berharap Pablo bisa tampil tanpa mengalami kendala serius pada laga selanjutnya. Terus berproses untuk kembali dalam kondisi 100%. Menurutnya, saat sang pemain fit akan sangat menguntungkan Arema FC. Marcos percaya kembalinya Pablo akan menambah opsi pemain di lini tengah dan belakang Arema FC. Sebab pemain bernomor punggung 32 itu bisa tampil multiposisi, seperti Mateus Blade, Julian Guevara, dan Betinho Filho. Keberadaannya akan sangat penting untuk mengarungi kompetisi di putaran kedua, tandasnya. Arema FC harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda. 3 gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Cak Sambu pada menit 7 serta brace dari Yuan Villa masing-masing pada menit 26 dan 42. Sementara itu, satu-satunya gol balasan Arema FC dilesakkan oleh Dalberto pada menit 64. Dengan tensi pertandingan yang tidak terlalu tinggi, Arema FC sebenarnya sempat menguasai jalannya laga di awal permainan. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengakui timnya tampil di bawah standar dalam pertandingan ini. Menurut Marcos, kunci kekalahan Singo Edan terjadi pada babak pertama. Marcos menilai anak asuhnya gagal masuk ke dalam ritme permainan sejak awal, sehingga tuan rumah mampu tampil dominan dan mencetak 3 gol lebih dulu. Pertandingan yang cukup sulit, Borneo FC tampil cukup bagus dengan dukungan penuh supporter. Di babak pertama saya akui kami tidak bermain dengan baik, intensitas sangat rendah, ujar Marcos Santos usai pertandingan. Kurang maksimalnya permainan Arema FC tersebut dinilai mampu dimanfaatkan secara maksimal
oleh Borneo FC yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan ritme tinggi dan tekanan kuat, anak asuh Fabio Lefundes tersebut sukses mengontrol jalannya pertandingan. Sebaliknya, Arema FC justru tertinggal dan kesulitan dalam mengembangkan permainan di babak pertama. Mereka, Borneo FC, bermain dengan ritme tinggi, kuat, dan kami tidak berada di ritme yang sama, imbuhnya. Singoedan pun mampu mengembangkan permainan di babak kedua, bahkan sampai mengurung pertahanan Borneo FC dan memaksa lawan bermain setengah lapangan. Menurut Marcos, permainan Singoedan di paruh kedua ini menyerupai performa saat menghadapi Madura FC di pekan sebelumnya. Intensitas meningkat dan serangan mulai lebih terorganisir. Babak kedua bagus, kami bisa memperbaiki ritme dan bermain lebih baik. Tapi babak pertama benar-benar kami bermain kurang maksimal, ungkapnya. Hanya saja Singoedan tetap hanya mampu mencetak 1 gol dan harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Joel Vinicius gagal bawa Arema menang. Striker Arema FC, Joel Vinicius, bakal menghadapi ujian berat pada pekan ini. Penyerang berpostur 147 cm itu harus menghadapi mantan timnya, Borneo FC, yang sempat ia bela pada putaran pertama Super League 2025-2026. Mau tidak mau, Joel Vinicius dituntut untuk bermain secara profesional, sebab kini ia telah berseragam Arema FC dan didatangkan dari Borneo FC pada paruh musim ini. Saat berseragam pesut etam, Joel Vinicius bukanlah striker yang dianggap remeh. Ia cukup tajam saat berada di depan gawang lawan. Terbukti dengan 7 gol yang telah ia kemas bersama klub yang identik dengan warna oranye itu. Begitu juga saat membela Arema FC. Ketajamannya tak berubah. Dari 4 kali penampilannya bersama Singoedan, ia telah mengemas 3 gol. Joel Vinicius menunjukkan kalau dirinya masih cukup garang di depan gawang lawan. Terakhir kali ia mencetak gol saat Arema FC ditahan imbang Madura United 2-2 pada pekan kemarin. Memanfaatkan umpan cutback dari Gustavo Franca, Joel Vinicius langsung menendang bola tersebut ke arah gawang lawan. Alhasil, penyerang yang kerap berselebrasi seperti superhero Black Panther itu berhasil mencetak gol. Sejak bergabung dengan Arema FC, Joel Vinicius merasa bangga. Ia merasa terhormat bergabung dengan Singoedan yang dianggapnya sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Meskipun Arema FC pada musim ini harus terseok-seok di papan tengah klasemen.